Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Apriliani, salah satu mahasiswi dari kelas 3A Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Nah, kali ini saya akan membuat video yang insya Allah nantinya akan berdurasi panjang, karena di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari pertemuan awal hingga pertemuan akhir dari mata kuliah pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini dan oleh dosen pengampu Ibu Nani Husnaini Master Pendidikan. Nah, pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Nah, di sini saya telah menyusun PowerPoint yang di dalamnya berisi mengenai materi pertama hingga pertemuan akhir dari mata kuliah pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Nah, langsung saja biar tidak terlalu panjang durasi pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu tujuan dari pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Oke baik, adapun tujuan dari mempelajari atau pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini itu yaitu agar anak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam Al-Quran itu telah disebutkan perintah atau kewajiban sebagai umat Islam, yaitu seperti perintah sholat 5 waktu, mengaji, kemudian puasa, zakat dan lain sebagainya, dan apa hukumnya, ya. Kemudian pahala apa yang akan anak dapatkan ketika ia mau melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya tersebut. Kemudian tujuan yang kedua yaitu meletakkan dasar-dasar kemampuan membaca Al-Quran dengan bacaan yang fasih, tartil dan mujawad. Nah, maksudnya di sini tujuan diajarkannya Al-Quran pada anak sejak dini yaitu agar anak kelak tidak buta akan hukum-hukum bacaan Al-Quran, tidak buta akan makhraj huruf, penyebutan huruf. Nah, jadi pada usia dini itu anak diajarkan mengenai dasar-dasarnya terlebih dahulu, seperti mengenali huruf hijaiyah. Nah, anak akan diberi pemahaman terlebih dahulu macam-macam dari huruf hijaiyah. Nah, kemudian anak diajarkan untuk membaca huruf hijaiyah tersebut. Kemudian setelah anak mampu membaca, anak diajarkan untuk menulis huruf hijaiyah yang telah ia baca tersebut. Nah, kemudian setelah anak mampu menulis, anak diperintahkan untuk menghafal huruf hijaiyah tersebut, diajak untuk menghafal huruf hijaiyah tersebut. Nah, ketika anak sudah mampu memahami, membaca, menulis dan menghafal huruf hijaiyah tersebut, maka anak akan mampu memahami hukum-hukum bacaan Al-Quran, memahami makhraj huruf. Nah, makhraj huruf itu artinya tempat keluarnya huruf. Jadi seperti huruf A, huruf A, huruf sa, sya, sa. Nah, maka berbeda dari penyebutan huruf, maka akan berbeda pula maknanya. Itulah yang dimaksud anak mampu membaca Al-Quran dengan fasih, tartil dan mujawad. Yang ketiga yaitu menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran sejak dini. Jadi tujuan pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini yaitu menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran. Nah, anak yang cinta terhadap Al-Quran sejak dini, maka kelak ia senantiasa akan menampakkan, akan menunjukkan sikap atau kepribadian berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Nah, maka penting sekali anak sejak dini itu diajarkan mengenai Al-Quran. Kemudian selanjutnya yaitu memberikan pemahaman kepada anak mengenai makna atau isi kandungan yang ada dalam Al-Quran dengan metode dan pendekatan yang sesuai dengan perkembangan anak. Jadi maksudnya di sini mengajarkan Al-Quran kepada anak, apalagi mengajarkan isi atau makna dari Al-Quran itu tidak bisa diajarkan seperti pengajaran orang-orang dewasa, yaitu dengan mendengarkan ceramah. Bukan, tidak seperti itu. Nah, pengajaran makna atau isi kandungan dalam Al-Quran kepada anak itu harus melalui metode-metode yang menyenangkan, yang dapat mengundang hasrat anak untuk belajar. Nah, misalnya seperti metode bercerita, mendengarkan cerita, kemudian metode bernyanyi, nah, metode bermain peran, dan juga metode gerakan tubuh. Nah, jadi metode-metode seperti itu akan memudahkan anak untuk memahami isi makna atau isi kandungan dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya meletakkan dasar-dasar kemampuan menulis Al-Quran. Nah, yaitu menulis huruf hijaiyah dan kalimat thayyibah. Jadi tujuan dari pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini itu agar anak mampu menulis huruf hijaiyah, 28 huruf hijaiyah seperti abata sajaha, nah, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, tujuan dari pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini yaitu untuk menanamkan kemampuan anak menghafal Al-Quran dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan perkembangan anak. Jadi mengajak anak untuk menghafal Al-Quran itu tidak bisa menggunakan dengan metode-metode yang monoton, yang membosankan. Nah,
Misalnya anak hanya didengarkan audio saja. Ajak anak untuk bernyanyi dan lain sebagainya. Nah, dengan metode bernyanyi tersebut, anak akan lebih mudah menghafal Al-Quran. Atau dengan metode pembiasaan. Misalnya seperti doa-doa pendek, doa sebelum belajar, doa sesudah belajar, doa sebelum makan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian adapun prinsip-prinsip pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini, yang pertama yaitu pembelajaran holistik. Artinya, pembelajaran Al-Quran pada anak usia dini itu bersifat menyeluruh. Nah, di sana anak diajarkan untuk memahami, baik itu memahami huruf hijaiyah ataupun isi dari kandungan Al-Quran. Kemudian anak diajarkan untuk membaca, kemudian menulis, menghafal, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan metode yang mudah, menarik, dan menyenangkan. Jadi pembelajaran Al-Quran pada anak usia dini ini, para pendidik harus pandai bagaimana mencari atau menciptakan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi anak, yang mudah diterima dan dipahami oleh anak. Misalnya pembelajaran memahami makna atau isi kandungan dalam Al-Quran. Nah, guru di situ menggunakan metode bernyanyi atau bercerita. Nah, metode-metode seperti itu merupakan metode yang disenangi oleh anak-anak dan membuat anak belajar secara aktif. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran aktif dengan pendekatan bermain. Nah, maksudnya di sini pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini itu diajarkan dengan metode bermain sesuai dengan ciri khas atau kebutuhan anak usia dini. Jadi bermain itu merupakan dunia anak, merupakan kebutuhan anak sehari-hari yang memang harus dipenuhi, baik itu oleh guru ataupun orang tua. Jadi pembelajaran yang menggunakan metode bermain itu akan lebih mudah mengembangkan aspek-aspek pada anak, terutama aspek spiritual, sesuai dengan pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini ini. Selanjutnya yaitu sesuai dengan tahap perkembangan anak. Jadi anak usia dini itu memiliki tahap perkembangan yang berbeda-beda. Misalnya untuk anak playgroup, nah yang diajarkan huruf hijaiyah itu misalnya dari huruf A sampai huruf Ta terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk kelompok A usia 4 sampai 5 tahun, anak diajarkan huruf hijaiyah dari huruf A sampai huruf Ja. Kemudian untuk kelompok B umur 5 sampai 6 tahun, anak diajarkan bisa saja keseluruhan dari huruf hijaiyah atau 28 huruf hijaiyah. Jadi kemampuan anak-anak playgroup kelompok A dan kelompok B itu tidak dapat disamakan karena tahap perkembangan mereka itu berbeda-beda. Jadi kelompok playgroup hanya mampu menangkap atau memahami huruf hijaiyah sampai 3 huruf saja, misalnya seperti itu. Kemudian kelompok A 6 huruf dan kelompok B sudah mampu memahami keseluruhan huruf. Kemudian bertahap dan kontinu. Artinya pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini itu diajarkan secara bertahap dan terus-menerus. Jadi tidak diajarkan secara keseluruhan. Misalnya anak diajarkan untuk memahami terlebih dahulu, mendengarkan atau menyimak penjelasan dari gurunya mengenai apa sih itu huruf hijaiyah, ini huruf apa, kemudian bentuknya seperti apa. Nah, kemudian setelah anak menyimak atau mendengarkan penjelasan dari gurunya, barulah anak diajarkan untuk membaca huruf hijaiyah yang telah dijelaskan tadi. Kemudian setelah membaca, anak diajarkan lagi untuk menulis huruf hijaiyah. Kemudian yang terakhir, anak diajarkan untuk menghafal 28 huruf hijaiyah tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan bertahap dan kontinu. Kemudian yaitu memberikan motivasi. Nah, ini merupakan hal penting yang harus diketahui oleh seluruh pendidik, terutama pendidik pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Jadi motivasi itu merupakan dorongan untuk anak agar anak mau belajar dan mau berkarya. Misalnya mengajarkan anak menulis huruf hijaiyah. Ketika anak sudah mampu menulis sesuai dengan bentuk huruf hijaiyah tersebut, nah guru harus memberikan pujian atau reward. Wah, hebat sekali, tepuk tangan dulu dong, gitu misalnya seperti itu. Kemudian anak yang belum mampu menulis huruf hijaiyah juga harus tetap diberikan pujian atau reward. Karena dari pujian tersebut anak akan selalu mendorong dirinya, mendorong jiwanya agar memiliki kemauan untuk belajar lebih maksimal lagi. Kemudian tidak memaksa. Jadi pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini itu diajarkan dengan tidak dengan unsur paksaan. Misalnya anak yang enggan mengikuti pembelajaran di kelas atau enggan mengikuti pembelajaran secara berkelompok. Jadi anak tidak boleh dipaksakan. Biarkan anak terlebih dahulu, kemudian guru harus kreatif atau pandai memilih pendekatan bagaimana anak tersebut mau mengikuti pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Misalnya mau belajar huruf hijaiyah, gunakan metode bermain seperti bermain kartu huruf. Nah, dengan metode-metode seperti itu, anak yang tidak mau mengikuti pembelajaran tadi akan mau dan
terus-menerus ingin belajar. Selanjutnya, memperhatikan individual difference pada anak. Nah, individual difference ini maksudnya perbedaan karakteristik setiap anak. Jadi anak usia dini itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Maka seorang pendidik yang profesional harus mampu memahami karakter dari seluruh peserta didiknya. Misalnya ada seorang anak yang tidak mau belajar bersama dengan teman-temannya atau memiliki lemah akan kemampuan sosialnya, interaksi sosial. Nah, jadi guru tersebut harus pandai memilih pendekatan individual dengan anak tersebut atau rajin berkonsultasi dengan orang tua anak tersebut agar anak yang tadinya memiliki atau tidak mampu bersosialisasi dengan teman-temannya menjadi mampu dan mau berinteraksi dengan teman-temannya. Dan yang terakhir, prinsip dari pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini yaitu didukung oleh guru atau pendidik. Jadi seorang guru yang mengajarkan pembelajaran Al-Quran pada anak usia dini itu minimal harus mengetahui isi atau makna dari kandungan Al-Quran, mengetahui kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, atau minimal memiliki hafalan juz amma. Kemudian sesuai dengan pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini, seorang pendidiknya itu harus memiliki akhlakul karimah, karena ia merupakan tauladan bagi anak-anak. Kemudian ruang lingkup pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Nah, di sini ada 4, yaitu 4 ya. Memahami, membaca, menulis, dan menghafal. Nah, memahami di sini yaitu di mana anak mendengarkan atau menyimak penjelasan dari gurunya mengenai huruf hijaiyah. Kemudian membaca, anak mampu membaca huruf hijaiyah yang dikenalkan oleh gurunya tersebut. Kemudian yang ketiga, menulis. Nah, setelah anak membaca, anak diajarkan untuk menulis, misalnya menulis huruf A, huruf Ba, huruf Ta. Nah, kemudian yang terakhir, anak diajarkan untuk menghafal. Nah, setelah mampu membaca, menulis, anak diajarkan untuk menghafal dari 28 huruf hijaiyah tersebut. Kemudian di sini ada kisah atau cerita untuk anak usia dini dalam Al-Quran. Jadi kisah itu merupakan kejadian atau riwayat kehidupan seseorang. Kisah yang dimaksud di sini yaitu kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Jadi kisah-kisah yang dapat memberikan pemahaman mengenai Al-Quran kepada anak. Misalnya kisah-kisah teladan Nabi, Rasul, kemudian para sahabat. Jadi kisah-kisah tersebut ada dalam Al-Quran dan diajarkan kepada anak agar anak kelak mencerminkan sikap atau perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai strategi memahami kandungan Al-Quran. Nah, strategi memahami kandungan Al-Quran yaitu metode atau pendekatan yang digunakan oleh seorang guru dalam memberikan pemahaman kepada anak mengenai makna atau isi kandungan dalam Al-Quran. Yang pertama di sini ada metode bercerita. Nah, metode bercerita itu yaitu menyampaikan seluruh rangkaian peristiwa yang dialami oleh sang tokoh. Nah, tokoh di sini bisa berupa manusia, binatang, dan makhluk-makhluk lainnya, baik makhluk nyata maupun rekaan. Adapun contoh-contoh peristiwa untuk memberikan anak pemahaman mengenai makna atau isi dalam Al-Quran yaitu kisah Nabi Yunus dan ikan paus. Jadi dalam kisah itu anak dapat diberikan mengenai pesan moral seperti sikap bertanggung jawab, sikap sabar, kemudian sikap takut kepada Allah dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari metode bercerita yang pertama yaitu mengenalkan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Jadi melalui metode bercerita ini anak-anak dapat mengetahui kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Misalnya seperti yang telah saya sebutkan tadi, kisah-kisah yang dapat menjadi teladan bagi anak. Kisah Nabi Yunus dan ikan paus tadi, kemudian kisah Raja Sulaiman, dan banyak lagi kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Tujuan dari metode bercerita yang kedua yaitu mengenalkan nilai-nilai atau pesan moral yang ada dalam Al-Quran. Nah, dari peristiwa-peristiwa yang diceritakan oleh guru kepada peserta didiknya tadi, pada akhir cerita guru tersebut akan memberikan atau menyampaikan pesan moral yang terkandung dalam peristiwa tersebut. Misalnya peristiwa Nabi Yunus dengan ikan paus tadi, pesan moral yang dapat diambil yaitu bersabar menghadapi ujian, kemudian takut akan hukuman Allah, mau menyembah Allah, menjadi manusia yang mau beribadah kepada Allah, kemudian sabar dan lain sebagainya. Masih banyak lagi kisah-kisah atau peristiwa yang dapat diambil pesan moralnya di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran itu secara tidak langsung akan memberikan motivasi kepada anak untuk lebih mencintai Al-Quran. Sehingga ketika anak mencintai Al-Quran, anak senantiasa akan selalu mencerminkan sikap-sikap atau kepribadian berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Selanjutnya, menanamkan semangat anak untuk mempelajari Al-Quran. Nah, dari metode bercerita tadi, ketika guru mampu menyampaikan pembelajaran tersebut dengan menggunakan media seperti alat peraga. Nah, hal tersebut akan membuat anak semangat untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian
akan mengembangkan kecerdasan spiritual anak. Nah, maksudnya kecerdasan spiritual ini yaitu kemampuan anak dalam mengetahui seluruh aspek-aspek yang berhubungan dengan agamanya. Misalnya kemampuan membaca doa, mengetahui doa-doa seperti doa sebelum belajar, sesudah belajar, sebelum makan. Kemudian cara beribadah, sholat, gerakan-gerakan sholat, cara mengaji yang baik. Jadi yang terakhir yaitu tujuan dari metode bercerita yaitu mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak. Nah, misalnya aspek moral dan agama. Jadi dari cerita-cerita mengenai kandungan Al-Quran tadi, anak lebih banyak mengetahui mengenai mengenai agamanya atau tata cara beribadah dan lain sebagainya. Kemudian moral yang baik. Kemudian mampu mengembangkan aspek bahasa. Nah, dari cerita-cerita yang ia dengarkan dari gurunya tersebut, anak akan mendapatkan perbendaharaan kosakata baru. Anak akan memahami kosa-kosa kata baru. Kemudian mengembangkan aspek kognitif juga. Nah, dari mendengarkan cerita tersebut, anak akan mengolah kemampuan berpikirnya, mengolah dari berpikir dari kata-kata yang ia dengarkan dari gurunya tersebut. Kemudian selanjutnya langkah-langkah penerapan metode bercerita. Di sini ada tiga ya. Yang pertama tahap perencanaan, kemudian yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang terakhir evaluasi atau penilaian. Nah, pada tahap perencanaan, di sini guru menyiapkan tema. Nah, tema apa untuk metode bercerita? Misalnya ada tema para nabi, tema binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Kemudian setelah menentukan tema, guru memilah atau memilih cerita. Misalnya untuk tema nabi, guru akan menceritakan kisah nabi yang mana, kisah apa. Kemudian setelah menentukan cerita, guru menentukan teknik bercerita menggunakan media atau tanpa media. Kemudian setelah menentukan teknik bercerita, jika guru menggunakan menggunakan media, maka guru harus menyiapkan media apa saja. Misalnya media audio visual, media audio, atau media visual. Media audio ini yaitu yang dapat didengarkan, kemudian media audio visual yang dapat didengarkan dan dilihat, dan media visual merupakan media yang dapat dilihat. Kemudian setelah guru menentukan media yang digunakan, barulah guru menguasai cerita yang akan diceritakan kepada anak. Kemudian terdapat tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan ini ada 3: kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Nah, kegiatan awal ini berisi penataan tempat duduk, kemudian menyampaikan tujuan atau tema cerita. Kemudian masuk pada kegiatan inti. Di sini guru mulai mengembangkan cerita tersebut, kemudian menentukan teknik bertutur seperti apa. Nah, misalkan guru menceritakan mengenai hewan, nah guru harus mampu mengikuti bagaimana suara hewan tersebut. Misalnya suara monyet atau hewan lainnya. Kemudian guru pada kegiatan inti ini, guru melaksanakan kegiatan tanya jawab dengan peserta didiknya. Dan yang terakhir, kegiatan akhir yaitu menyimpulkan isi cerita dan menjelaskan mengenai hikmah yang terdapat pada cerita. Jadi setelah bercerita tadi, guru melakukan atau menyampaikan moral yang terkandung dalam cerita tersebut, atau melakukan tanya jawab dengan peserta didik. Kemudian yang terakhir ada tahap evaluasi atau penilaian. Nah, di sini guru melakukan tanya jawab dengan peserta didik mengenai cerita yang diperdengarkan tadi atau cerita yang disampaikan tadi. Kemudian performance, artinya di sini guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menceritakan kembali apa yang telah ia dengarkan dari gurunya tadi, atau menanyakan pesan moral yang ada dalam cerita tersebut. Metode yang kedua yaitu metode bernyanyi. Bernyanyi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu mengeluarkan suara bernada atau berlagu. Nah, kemudian ada satu pendapat dari Jamalus, metode bernyanyi adalah metode pembelajaran dengan menggunakan dengan cara berdendang dengan menggunakan suara yang merdu, nada yang enak didengar, dan kata yang mudah dihafal. Nah, metode bernyanyi ini merupakan salah satu metode yang sangat disenangi oleh anak usia dini. Ada beberapa manfaat dari metode bernyanyi. Pertama yaitu bernyanyi bersifat menyenangkan. Jadi tidak hanya untuk anak usia dini, bernyanyi ini juga dapat bersifat menyenangkan untuk orang-orang yang dewasa, anak-anak remaja dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena melalui bernyanyi ini mereka bebas berekspresi, bebas mengeluarkan suaranya tanpa ada larangan dari siapapun. Kemudian yang kedua, bernyanyi
dapat menghilangkan kecemasan. Jadi karena bernyanyi tadi bersifat menyenangkan, anak yang sedang dalam keadaan cemas akan berubah menjadi senang, bahagia, dan mau mengikuti pembelajaran Al-Quran tersebut. Kemudian bernyanyi merupakan media untuk mengekspresikan perasaan. Jadi melalui bernyanyi ini anak dapat mengeluarkan emosi yang ada dalam dirinya. Misalnya bernada tinggi menunjukkan bahwa ia sedang marah, atau bernada rendah menunjukkan bahwa ia sedang sedih, dan lain sebagainya. Kemudian bernyanyi dapat membantu mengembangkan rasa percaya diri anak. Jadi dengan bernyanyi anak tidak akan minder. Jadi dia berani tampil di depan, ya. Kemudian manfaat dari bernyanyi yaitu bernyanyi dapat membantu daya ingat anak. Jadi melalui metode bernyanyi ini anak akan lebih mudah mengingat apa yang disampaikan oleh gurunya, apa yang ada dalam Al-Quran. Misalnya bernyanyi mengenai Asmaul Husna. Jadi anak akan lebih mudah mengingat Asmaul Husna atau nama-nama Allah. Kemudian bernyanyi dapat mengembangkan rasa humor, dan bernyanyi ini juga dapat mengembangkan keterampilan berpikir dan mengembangkan aspek fisik motorik anak. Jadi melalui kosakata yang didengarkan atau dilantunkan oleh anak dari metode bernyanyi tadi, maka anak akan mengembangkan keterampilan berpikir dari kata-kata yang ia dengar tersebut. Kemudian dapat mengembangkan aspek motorik anak. Nah, kenapa? Karena dari bernyanyi tadi anak bebas mengekspresikan gerak tubuhnya. Jadi gerak tubuh itulah yang dinamakan kemampuan motorik anak. Kemudian ada dua macam memahami Al-Quran melalui lagu. Yang pertama yaitu lagu terjemahan ayat atau surah dalam Al-Quran. Jadi guru atau seorang pendidik dapat melakukan salah satu terjemahan misalnya dari ayat pendek. Guru dapat melakukan terjemahan tersebut kemudian diajarkan kepada peserta didiknya. Nah, anak yang diajarkan melalui lagu tersebut akan lebih mudah menghafal atau mengingat terjemahan dari Al-Quran tersebut. Yang kedua, lagu yang diformulasikan dari pesan-pesan atau makna yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi pesan-pesan atau makna yang terkandung dalam Al-Quran itu bisa dibuat oleh guru menjadi sebuah nyanyian, sebuah lagu. Nah, jadi melalui suara yang merdu, nada yang enak didengar, anak akan lebih mudah mengingat dan menghafal kandungan Al-Quran tersebut. Kemudian tahap-tahap pelaksanaan kegiatan bernyanyi. Nah, di sini ada 4 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, terus ada kegiatan inti dan kegiatan akhir. Pada tahap perencanaan ini, guru menyiapkan lagu dengan tema yang telah dipilih, misalnya tema apa saja, kemudian lagunya apa. Kemudian menyiapkan media jika membutuhkan media dalam kegiatan bernyanyi tersebut. Kemudian tahap pelaksanaan. Jadi tahap pelaksanaan ini guru memberikan pengantar terlebih dahulu mengenai lagu yang ingin disampaikan, atau guru menjelaskan terlebih dahulu mengenai lagu yang akan disampaikan tersebut. Kemudian masuk kegiatan awal. Yang pertama, guru memberikan contoh terlebih dahulu mengenai nyanyian tersebut. Nah, barulah guru mengajak anak untuk bernyanyi bersama-sama. Nah, ini dilakukan terus-menerus sampai anak menghafal lagu tersebut. Kemudian yang kegiatan akhir yaitu menyimpulkan atau menyampaikan, menjelaskan makna yang terkandung dalam nyanyian tersebut. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode terjemahan dengan gerakan. Jadi metode terjemahan dengan gerakan ini maksudnya yaitu metode memahami makna atau isi kandungan Al-Quran dengan gerakan tubuh sesuai dengan arti atau terjemahan dari ayat Al-Quran tersebut. Jadi metode ini dilakukan dengan cara guru menyampaikan terlebih dahulu makna atau isi kandungan dari Al-Quran tersebut, barulah guru membuat gerakan yang akan memudahkan anak untuk memahami terjemahan dari Al-Quran tersebut. Jadi metode gerakan ini juga dapat mengembangkan gaya belajar, 3 gaya belajar lebih maksimal, yaitu yang pertama yaitu kemampuan visual. Visual itu artinya penglihatan. Jadi kemampuan anak dalam melihat gerakan-gerakan yang ditunjukkan oleh gurunya tersebut. Yang kedua yaitu auditori. Nah, auditori ini maksudnya kemampuan mendengarkan. Jadi selain melihat, anak juga mendengarkan terjemahan Al-Quran yang diucapkan oleh gurunya tersebut. Kemudian yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Jadi kinestetik ini berhubungan dengan gerakan. Jadi dari metode gerakan, terjemahan dari gerakan tadi akan memaksimalkan gaya belajar anak, penglihatan, pendengaran, dan gerakan tubuhnya.
Kemudian metode yang terakhir atau yang keempat yaitu metode bermain peran atau drama. Jadi metode bermain peran atau drama ini merupakan metode yang digunakan dalam pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini dengan menggunakan imajinasi atau penghayatan dalam memerangi langsung tokoh yang ada dalam Al-Quran tersebut, baik itu tokoh mati ataupun tokoh hidup. Jadi dengan bermain peran ini anak langsung berperan di dalam peristiwa yang ada dalam Al-Quran. Misalnya peristiwa apapun yang ada dalam Al-Quran, jadi anak tidak hanya mendengarkan, tapi ia langsung mempraktekkan apa yang benar-benar terjadi dalam peristiwa tersebut. Nah, peristiwa bermain peran ini akan memudahkan anak dalam memahami makna atau isi kandungan yang ada dalam Al-Quran. Kemudian manfaat dari metode bermain peran yang pertama, anak dapat mengeksplorasi perasaan-perasaan. Jadi dalam bermain peran itu anak dapat menunjukkan ekspresi atau perasaan yang dialami oleh sang tokoh yang ia peranin. Misalnya perasaan takut, perasaan cemas, perasaan bahagia. Jadi anak dapat mengembangkan kemampuan mengekspresikan perasaan melalui metode bermain peran tersebut. Kemudian yang kedua, anak memperoleh wawasan mengenai pesan-pesan moral yang ada dalam cerita tersebut. Jadi banyak hal yang anak dapatkan dari metode bermain peran tersebut. Dari salah satunya, anak mengetahui mengenai pesan-pesan seperti sikap atau perilaku yang baik dalam peristiwa tersebut yang harus ia contohi. Kemudian terdapat sikap atau perilaku yang tidak baik yang harus dia jauhi atau yang mengandung unsur kesalahan. Kemudian dari bermain peran ini anak dapat memahami atau belajar tentang persepsi dalam suatu peristiwa. Nah, misal contohnya kisah Abu Lahab yang sangat jahat yang menghalangi proses dakwah Rasulullah. Jadi dari itu anak dapat berpersepsi bahwa Abu Lahab itu ternyata orang jahat. Jadi seperti itu. Kemudian dari bermain peran ini juga dapat mengembangkan keterampilan anak dalam memecahkan masalah. Dan misalnya dapat dicontohkan seperti ini, ketika ingin bermain peran lalu bermain peran mengenai raja-rajaan, misalnya seperti itu. Jadi mahkota raja ini ketinggalan atau hilang. Nah, jadi ada satu anak yang memberikan saran kepada gurunya bagaimana kita buat saja Bu mahkotanya dari daun-daunan, misalnya seperti itu. Jadi dari bermain peran itu anak dapat belajar bagaimana memecahkan suatu masalah. Nah, kemudian manfaat dari bermain peran ini yaitu melatih daya tangkap anak. Nah, daya tangkap artinya ketika guru menjelaskan alur cerita atau membagi tokoh-tokoh dalam cerita, si A berperan sebagai ini, si B berperan sebagai ini. Nah, anak akan berusaha memahami apa yang disampaikan oleh gurunya mengenai peran-peran yang akan dia perankan. Jadi itulah yang dimaksud melatih daya tangkap anak. Kemudian manfaat dari bermain peran yang terakhir yaitu menciptakan keadaan yang menyenangkan, suasana yang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena dalam bermain drama ini anak dapat berinteraksi dengan teman-temannya, dapat bekerja sama dengan teman-temannya. Kemudian menyenangkan karena bisa memerankan tokoh-tokoh. Misalnya anak bisa menjadi raja dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud dengan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan lagi mengenai tahap-tahap pelaksanaan dari metode bermain drama atau peran. Jadi di langkah-langkah pelaksanaan metode drama ini atau bermain peran ada 3, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Di tahap perencanaan ini yaitu guru menentukan tema dan menentukan indikator apa saja yang akan dikembangkan atau aspek perkembangan apa saja yang ingin dikembangkan. Misalnya dari tema ini guru ingin mengembangkan aspek kognitif, kemudian bahasa, moral dan agama, seni, fisik, motorik dan lain sebagainya. Kemudian ingin mengembangkan kecerdasan apa saja, misalnya kecerdasan spiritual, kecerdasan linguistik dan lain sebagainya. Kecerdasan kinestetik juga. Kemudian masuk pada tahap pelaksanaan. Nah, ada tahap awal. Tahap awal ini yaitu menyiapkan tempat anak untuk bermain peran. Kemudian menentukan posisi anak, harus berada di mana, berposisi di mana. Kemudian tahap akhirnya yaitu memerankan atau bermain drama. Kemudian masuk pada tahap akhir, di sini sama-sama menyimpulkan isi cerita dan menyimpulkan pesan moral yang terdapat pada cerita tersebut. Kemudian masuk pada ruang lingkup belajar membaca Al-Quran untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu mengenal huruf hijaiyah. Jadi ada 28 huruf hijaiyah yang harus dikenalkan kepada anak yang belum memiliki harokat, misalnya kayak alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ra, ain, ghain, kaf, mim dan seterusnya. Kemudian mengenalkan harokat dari huruf hijaiyah.
Nah, tadi belum memiliki harokat disebut alif. Nah, ketika huruf tersebut sudah memiliki harokat, maka dibaca a, ba, abata sajaha, khadadha razasa, dan seterusnya. Kemudian mengenalkan kepada anak mengenai huruf yang bersambung. Nah, tadi abata sajaha masih terpisah atau berdiri sendiri. Nah, setelah anak mampu mengenali 28 huruf hijaiyah yang berharokat tersebut, barulah diajarkan mengenai huruf yang bersambung. Misalnya bata, saja, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, ruang lingkup pembelajaran membaca Al-Quran untuk anak usia dini ini yaitu mengenalkan bacaan panjang pendek kepada anak. Nah, jadi tadi huruf yang bersambung belum ada hukum bacaan panjang pendeknya. Nah, setelah anak mampu memahami huruf yang bersambung tersebut, barulah diajarkan mengenai huruf yang dibaca panjang dan yang dibaca pendek. Di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai metode atau teknik yang digunakan oleh seorang guru dalam pelajaran membaca Al-Quran untuk anak usia dini. Nah, ada beberapa metode, antara lain yang pertama yaitu metode Al-Baghdadi dan Iqra. Jadi metode Al-Baghdadi ini merupakan belajar dengan memperkenalkan anak mengenai huruf hijaiyah, kemudian mengejanya dengan diberikan harokat yang dilakukan secara berulang-ulang dan diakhiri dengan membaca juz amma. Kemudian metode Iqra merupakan metode yang digunakan oleh seorang guru untuk memperkenalkan atau mengajarkan huruf hijaiyah kepada anak sesuai dengan aturan baca, kemudian tanpa lagu, tanpa makna, dengan tujuan agar anak mampu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidahnya. Jadi bedanya antara metode Al-Baghdadi dan Iqra ini, jika metode Al-Baghdadi tadi mengajarkan kepada anak mengenai huruf hijaiyah terlebih dahulu tanpa harokat, kemudian baru diberikan harokat. Nah, kalau pada Iqra itu anak langsung diajarkan mengenai huruf hijaiyah yang sudah ada harokatnya. Kemudian secara bertahap. Misalnya ada sampai Iqra 6. Pada Iqra itu, Iqra 1 misalnya mengenalkan huruf hijaiyah terlebih dahulu, 28 huruf hijaiyah. Kemudian pada Iqra 2 diajarkan mengenai huruf yang bersambung. Kemudian pada Iqra 3 diajarkan huruf yang bertanda di bawah, harokat di bawah. Kemudian harokat dhammah. Lalu pada selanjutnya diajarkan mengenai panjang pendek bacaan dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu metode qiraati dan metode ummi. Metode qiraati ini merupakan metode yang digunakan untuk belajar membaca Al-Quran secara langsung tanpa dieja. Jadi metode qiraati ini menggunakan metode pembiasaan sesuai dengan kaidah tajwid. Adapun penerapan dari metode qiraati ini yang pertama yaitu guru mengajarkan santri dengan alat peraga atau mengajarkan peserta didik dengan menggunakan alat peraga atau alat bantu. Kemudian yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membaca dan tugas guru hanya menyimak. Kemudian yang terakhir, peserta didik membaca tajwid satu persatu. Kemudian terdapat metode ummi. Nah, metode ummi ini merupakan metode yang digunakan dalam belajar membaca Al-Quran dengan cara langsung memasukkan atau mempraktikkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah tajwid atau hukum bacaan. Adapun langkah-langkah penerapan metode ummi yang pertama yaitu pembukaan. Nah, pembukaan ini biasanya penataan tempat duduk anak dan juga doa sebelum belajar. Kemudian yang kedua apersepsi. Apersepsi ini maksudnya yaitu mengulang kembali materi yang telah dijelaskan atau dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian penanaman konsep. Nah, penanaman konsep ini yaitu guru menyampaikan terlebih dahulu mengenai materi yang akan dipelajari hari ini, misalnya seperti itu. Kemudian setelah penanaman konsep baru pemahaman konsep. Nah, dari menyampaikan konsep tadi, guru menjelaskan lagi mengenai konsep yang akan dipelajari hari ini. Kemudian setelah pemahaman konsep, masuklah pada tahap latihan atau keterampilan. Nah, di sini anak akan diajarkan atau melatih kemampuannya untuk konsep-konsep yang telah disampaikan oleh gurunya tadi. Kemudian yang terakhir, evaluasi atau penilaian. Nah, kemudian metode pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini selanjutnya yaitu metode pengenalan huruf hijaiyah dengan bermain. Nah, kata bermain ini bukanlah hal yang asing lagi dalam dunia pendidikan anak usia dini, karena memang dunia anak itu merupakan dunia bermain. Mereka cenderung lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain dibanding belajar. Maka oleh karena itu seorang guru harus pandai menciptakan suasana belajar di mana bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Bermain sambil belajar itu merupakan permainan yang memiliki unsur pembelajaran atau edukasi. Kemudian belajar sambil bermain merupakan pembelajaran yang memiliki unsur permainan. Jadi pengenalan huruf hijaiyah merupakan memberikan pemahaman kepada anak mengenai
bunyi, bentuk, dan cara menyebutkan huruf hijaiyah. 28 huruf hijaiyah sesuai dengan kaidah tajwid. Jadi ada beberapa macam permainan yang digunakan dalam mengajarkan huruf hijaiyah kepada anak usia dini, seperti bermain kartu huruf, bermain pocket hijaiyah, bermain dadu huruf, dan lain sebagainya. Kemudian metode pembelajaran menulis huruf hijaiyah. Nah, di sini terdapat 4 metode. Yang pertama, metode menebalkan huruf. Nah, menebalkan huruf ini bisa berupa guru memberikan lembaran huruf hijaiyah tapi masih berupa titik-titik. Jadi di situ anak diperintahkan untuk menyambung titik-titik tersebut atau menebalkan lembaran huruf hijaiyah yang telah diberikan oleh gurunya tadi. Kemudian yang kedua metode meniru huruf hijaiyah. Nah, masih dengan lembar yang sama. Guru memberikan lembar tugas untuk anak yang di atasnya, misalnya lembaran di atas itu terdapat huruf hijaiyah, kemudian di bawah lembaran tersebut terdapat kolom yang dimana anak diperintahkan untuk meniru gambar huruf hijaiyah yang terdapat pada lembaran atas. Kemudian metode menebalkan huruf. Nah, di sini guru dapat melakukannya dengan cara memberikan kertas atau lembaran yang berisi pola-pola huruf hijaiyah. Nah, di situ anak ditugaskan untuk mengisi pola-pola huruf hijaiyah tersebut sehingga membentuk huruf hijaiyah. Kemudian yang terakhir yaitu metode mewarnai huruf hijaiyah. Nah, metode mewarnai ini merupakan hal yang paling disukai oleh anak-anak karena melihat berbagai macam warna. Jadi dengan mewarnai secara tidak langsung di situ anak akan belajar membentuk atau menulis huruf hijaiyah. Kemudian strategi menghafal Al-Qur'an untuk anak usia dini. Menghafal artinya menanamkan suatu pengetahuan atau suatu materi dalam ingatan yang nantinya dapat diingat kembali secara harfiah. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan oleh guru dalam dalam mengajarkan hafalan Al-Qur'an kepada anak. Strategi ini bisa digunakan oleh guru ataupun orang tua di rumah. Yang pertama yaitu memberikan pemahaman mengenai Al-Qur'an sedini mungkin. Jadi orang tua atau guru itu memberitahukan kepada anak bahwa Al-Qur'an itu merupakan kitab dari Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang menjadi petunjuk hidup bagi umat manusia atau tepatnya umat muslim. Jadi memberitahukan atau menyampaikan pahala bagi yang membaca Al-Qur'an dan seterusnya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mendekatkan anak dengan Al-Qur'an dengan berbagai cara. Nah, banyak cara yang dapat digunakan oleh guru atau orang tua untuk mendekatkan anak dengan Al-Qur'an. Misalnya doa sebelum belajar ketika di sekolah atau di rumah doa sebelum tidur. Nah, doa-doa tersebut merupakan anjuran yang ada dalam Al-Qur'an. Kemudian membiasakan anak bersolawat, kemudian mendengarkan anak rekaman ayat-ayat pendek yang ada dalam Al-Qur'an. Kemudian memanfaatkan teknologi. Nah, kita ini yang berada generasi yang berada pada zaman di mana teknologi itu semakin canggih, perkembangan teknologi. Ada berupa gadget. Nah, di gadget itu dapat dimanfaatkan oleh orang tua untuk membantu proses menghafal Al-Qur'an bagi anak. Jadi di gadget itu ada berbagai macam aplikasi yang dapat membantu hafalan Al-Qur'an anak. Misalnya bisa memperdengarkan audio-audio mengenai bacaan Al-Qur'an. Jadi banyak lagi yang dapat dimanfaatkan dari kecanggihan teknologi ini untuk membantu hafalan Al-Qur'an anak usia dini. Kemudian yang terakhir, fahami cara belajar anak. Jadi cara belajar anak yang satu dengan yang lainnya itu tidak bisa sama. Mereka memiliki kepribadian atau karakteristik yang berbeda. Jadi sebagai pendidik yang profesional dan berkompeten harus mampu memahami gaya belajar serta minat anak agar anak dalam menghafal Al-Qur'an itu menghasilkan hasil yang optimal dan memiliki hafalan yang baik, yang sempurna. Sebenarnya tidak hanya itu, ada banyak sekali metode yang dapat digunakan dalam mengajarkan anak untuk menghafal Al-Qur'an. Seorang guru atau orang tua dapat memilih metode yang menyenangkan dan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan anak, seperti metode bermain dan lain sebagainya. Pokoknya yang intinya yang dapat menyenangkan hati anak dan menciptakan kemauan anak untuk belajar. Kemudian tidak lupa memberikan motivasi untuk anak. Nah, motivasi ini merupakan hal yang sangat penting diperhatikan. Ketika anak selalu didorong atau diberikan motivasi, maka anak akan secara langsung menumbuhkan atau menguatkan dirinya untuk mau belajar lebih baik lagi, untuk belajar secara optimal. Kemudian materi penutup pada pembelajaran Al-Qur'an untuk anak usia dini ini yaitu profil guru pembelajaran Al-Qur'an untuk anak usia dini. Yang pertama,
kompetensi guru untuk pembelajaran Al-Quran anak usia dini. Ada kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik ini yaitu kemampuan guru dalam mengetahui atau menguasai seluruh karakteristik dari peserta didiknya, memahami mengenai keilmuan-keilmuan dan lain sebagainya. Kemudian kompetensi profesionalitas. Nah, jadi kompetensi profesional ini di mana seorang guru memiliki wawasan mengenai pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini, memiliki keterampilan atau kreativitas dalam membuat metode pembelajaran yang menyenangkan dan tepat sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian terdapat kompeten kepribadian. Nah, kompeten kepribadian ini merupakan sesuatu yang ada dalam diri seorang guru yang dapat menjadikan guru sebagai tauladan murid-muridnya. Misalnya kepribadian seorang guru yang sabar, bertanggung jawab, ramah, baik dan lain sebagainya yang dapat dicontohi oleh peserta didik. Kemudian yang terakhir kompetensi sosial. Jadi kompetensi sosial ini yaitu kemampuan guru dalam melakukan interaksi, baik interaksi dengan peserta didik, interaksi antar sesama guru, dan interaksi dalam lingkungan masyarakat sekitar. Kemudian karakteristik guru pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini, yaitu yang pertama, fasih dalam membaca Al-Quran. Jadi seorang guru yang mengajarkan Al-Quran untuk anak itu harus mengetahui terlebih dahulu tajwid-tajwid atau makhraj-makhraj dalam membaca Al-Quran. Dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, lancar dalam membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Misalnya guru tersebut tahu mana bacaan yang panjang dan pendek, tahu cara membaca huruf yang berharokat di bawah, huruf yang berharokat dhammah dan lain sebagainya. Ada dhammatain, kasratain, fatatain dan lain sebagainya. Pokok intinya guru yang mengajarkan Al-Quran untuk anak usia dini itu harus menguasai kaidah tajwid membaca Al-Quran. Kemudian memiliki wawasan Al-Quran. Nah, seorang guru yang mengajarkan Al-Quran kepada anak usia dini itu harus memiliki pengetahuan mengenai isi Al-Quran. Minimal guru tersebut mengetahui beberapa kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran yang dapat dijadikan tauladan. Kemudian memiliki hafalan berupa juz amma, misalnya seperti itu, dan lain sebagainya. Kemudian menguasai metode atau cara belajar Al-Quran sesuai dengan kebutuhan anak usia dini. Jadi seorang guru pembelajaran Al-Quran anak usia dini itu harus memiliki keterampilan atau kekreatifan dalam menciptakan metode pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan sesuai dengan minat bakat anak. Jadi anak itu dapat belajar secara fokus, tidak teralihkan perhatiannya, dan mau mengikuti pembelajaran sampai selesai. Kemudian memotivasi siswa. Nah, sebagai guru harus mampu, sebagai pendidik harus mampu memberikan motivasi kepada siswa. Nah, ini sangat penting sekali yang harus diketahui oleh seorang pendidik. Jadi motivasi itu merupakan dorongan untuk jiwa peserta didik agar mau belajar dan menghasilkan karya atau mampu menguasai apa yang disampaikan oleh gurunya, misalnya berupa pujian, hadiah, reward dan lain sebagainya. Kemudian guru pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini juga harus mampu menjalani komunikasi dengan orang tua siswa. Nah, ini juga penting karena kadangkala ada seorang guru itu yang susah mengerti mengenai karakteristik atau kepribadian siswanya. Nah, maka dari itu harus adanya konsultasi antara guru dan orang tua murid agar tercipta pembelajaran yang optimal dan mampu mengembangkan kemampuan anak tersebut. Kemudian yang terakhir, guru pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini harus memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang baik yang dapat menjadi tauladan bagi murid-muridnya, misalnya tawadu, ya, dan banyak lagi akhlakul karimah lain-lainnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.